katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa temen sih? Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi. Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam bareng Ningsih, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Oke, bareng Ningsih lagi nih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, spesial di Pos Jaga teman Pro 2 ya. Setiap hari Rabu kita bersama Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Buleleng. Nah, bersama Dr. Dewi Pradnya Paramita S. Nah, di media sosial pastinya sudah kita share juga ya topik kita pada malam hari ini bakal ngebahas apa? Iya, benar banget. Apa itu flu Singapura? Oke, kita sudah bersama Dr. Dewi. Selamat malam, Dr. Dewi. Malam. Apa kabar malam ini? Ya, mudah-mudahan teman Pro 2 semua juga pada baik ya. Nah, pastinya tertarik dong, pengen tahu apa sih itu flu Singapura. Nah, ini memang juga di Indonesia pada umumnya, di Singaraja, di Buleleng pun ya udah sering kita temui kasus yang beredar di beberapa media sosial ya, di beberapa berita-berita juga tentang kasus flu Singapura ini begitu ya dok ya. Pastinya buat mengantisipasi biar nggak kena nih gitu, kita perlu tahu dulu
flu Singapura itu apa gitu ya dokter ya. Oke, boleh dong dokter dijelasin dulu flu Singapura itu apa dan gimana sih kok bisa muncul di Indonesia? Oke, jadi mungkin banyak yang langsung mikir ya flu Singapura apa benar flunya dari Singapura ya. Nah. Jadi emang dari beberapa itu ada yang menyebutkan memang sebelumnya itu memang ada wabah di Singapura kira-kira di tahun 2000-an. Nah, kemudian itu juga menyebar gitu. Nah, ke negara sekitar termasuk kita Indonesia. Emang kita kan deket juga kan deket sama banget. Singapura ya. Nah, akhirnya masuklah ke Indonesia. Jadi memang benar adanya memang dari Singapura. Nah, tapi dari segi medis juga ada namanya nama lainnya flu Singapura itu jadi HFMD atau hand foot mouth disease gitu namanya. Nah, jadi sebenarnya virusnya ini sama seperti pada umumnya ya, ada demamnya gitu. Kayak flu-flu biasa Flu-flu gitu. biasa, tapi ada khasnya di sini. Khasnya itu seperti ada muncul lesi ya, kita ngomong ruam-ruam gitu. Biasanya tuh di rongga mulut, kemudian ada di kaki dan tangan. Nah, itu khasnya seperti itu. Memang biasanya sih menyerang anak-anak usia 1 hingga 10 tahun. Jadi memang umumnya biasanya di anak-anak seperti itu. Tapi orang dewasa bisa juga. Orang dewasa juga bisa kena gitu. Oh gitu. Nah terus gejalanya itu sama nggak sih dengan flu biasa gitu dok? Gejalanya hampir sama ya Hampir dengan sama flu ya? biasa Yang ya. membedakan hanya ruam-ruam itu aja. Yang khasnya itu ruam-ruam tadi itu gitu. Bisa saja mungkin hari pertama anaknya demam gitu ya, terus ada sakit tenggorokan gitu, batuk, pilek, seperti itu sama seperti flu biasa. Cuma setelah itu 1 hingga 2 hari kemudian tuh baru muncul ruam gitu atau lesi kita ngomongnya ya. Nanti kita lihat di dalam rongga mulutnya seperti ada sariawan, tapi sebenarnya bukan sariawan gitu ya, cuma terlihat seperti sariawan gitu. Iya, Ada kalau orang awam yang melihat itu kan wah ini hanya sariawan aja iya, gitu benar, kan. gitu. Nah, tapi kita lihat lagi di tempat lain, oh ternyata ada juga di tangan, di kaki. Nah, itu bisa dicurigai Itu ya. ruamnya tuh seperti apa? Ada nanahnya tuh kayak gimana sih dok? Jadi awalnya itu dia merah dulu gitu, merah-merah dulu, kemudian nanti muncul kayak plenting-plenting ya. Jadi isinya agak kembung, terus isinya ada cairan gitu. Oh cairan, tapi bukan nanah? Bukan, cairannya dia bening, lebih ke bening ya, gitu. Jadi itu gatal nggak sih dok? kalau gatel enggak ya, biasanya pada anak itu lebih terasa nyeri gitu. Makanya kadang anak mungkin ngeluhnya nggak, kan anak kadang juga nggak bisa mendeskripsikan ya, kadang ngeluhnya sakit gitu, aja. rewel gitu, atau nggak mau makan, nggak mau minum, kayak gitu sih biasanya keluhannya. Berarti selain apa namanya tangan sama kaki di daerah tubuh kita itu nggak muncul ruam itu dok? Enggak, ya, jadi dia beda ya dengan cacar ya. Kalau cacar kan di seluruh tubuh betul. ya. Kalau ini lebih khasnya di situ sih di. Oh berarti bisa dibedakan bisa ya cacar dibedakan. antara flu Singapura ini ya. Oke, nah kemudian seperti apa sih dampaknya buat kesehatan kita begitu ya khususnya anak-anak? Tapi sebentar dijawab ya dokter ya. Kita bakal kasih jeda dulu. Dan buat teman Pro 2 yang pengen ikutan juga ya ngebahas tentang apa itu flu Singapura, boleh join yuk bareng kita di 0811 399 1054 nanti kita bacain. Dan buat kamu yang udah unduh ya namanya RRI Digital, kamu juga boleh komen di situ atau bisa lewat RRI Singaraja Official. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Bareng Ningsih, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pernah tahu kapan Anda mungkin akan memberikan pertolongan pertama, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Untuk mempersiapkan hal yang tidak terduga, pertimbangkan untuk menyimpan kotak P3K yang lengkap di kendaraan maupun di rumah. Kotak P3K bisa dijual di apotik, atau Anda juga bisa membuat kotak P3K sendiri menggunakan produk yang dibeli dari apotik. Daftar isian kotak P3K yaitu plaster luka, perban perekat berbagai macam ukuran, perban roll berbagai ukuran, kain kasa gulung dan steril, peniti, sarung tangan lateks, tisu antiseptik, larutan disinfektan untuk luka, salep antibiotik, gunting, pinset, termometer, obat-obatan tertentu seperti anti nyeri, pereda gatal, untuk flu dan batuk, obat tetes mata, dan sejenisnya. Segera hubungi layanan gawat darurat saat kondisi semakin darurat.
Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima ketidakbiasaan yang terjalin antara kita berdua. Haruskah ku memendam semua rasa? Haruskah ku memenjarakan asa? Hanya karena cinta kita tak seperti apa yang mereka mengerti. Mungkin berat tapi ku tahu apa yang kita jalani sulit mereka pahami. Namun ku yakin ada jalan untuk kita bersama, asalkan kita berani mencinta sepenuh hati, meski seakan aku dan kamu melawan dunia. Lalu mengapa bila memang kita berbeda? Bukan berarti harapan tak akan ada. Hanya karena cinta kita tak seperti apa yang mereka mengerti. Mungkin berat tapi ku tahu apa yang kita jalani sulit mereka pahami. Namun ku yakin ada jalan untuk kita bersama, asalkan kita berani mencinta sepenuh hati, meski seakan aku dan kamu melawan dunia. Kita takkan terpisahkan apapun yang menghadang. Selama cinta di hati masih menjadi alasan kita bersatu. Tahu apa yang kita jalani Sulit mereka pahami. Namun ku yakin ada jalan. ada jalan untuk kita Asalkan kita berani mencinta sepenuh hati, meski seakan aku dan kamu melawan dunia. Apa yang kita jalani sulit mereka pahami. Namun ku yakin pasti ada jalan untuk kita bersama, kita berani mencinta sepenuh hati, meski seakan mencoba untuk bertahan, walau di hati seakan aku dan kamu melawan dunia. Oke teman Pro 2, dan kita masih di Pos Jaga ya, ngebahas tentang flu Singapura ya. Buat kamu yang belum tahu apa sih itu flu Singapura nih, sekarang kita bahas tuntas sampai jam 9 malam teman Pro 2. Wah, terima kasih yang sudah ikutan di RRI Singaraja Official. Sebentar chatnya kita bacain ya. Kita bakal bahas dulu nih, tadi udah kita cut ya, dampak buat kesehatan dari flu Singapura ini kayak gimana. Oke, masih
nih bareng Dokter Dewi, silakan. Oke, kalau buat dampak buat kesehatan ya pastinya berdampak banget ya. Jadi karena anak tidak bisa ngomong gitu ya, apanya yang sakit biasanya rewel gitu ya. Jadi pastinya untuk nafsu makan, untuk asupan cairan juga kan berkurang pasti ya. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Jadi dehidrasi, bisa jatuh dalam dehidrasi anaknya. Nah, kemudian ketika dehidrasi kan berarti tidak ada asupan makanan, tidak ada asupan minuman atau cairan. Iya. Dehidrasi ini yang perlu diwaspadai. Nah, jika memang dalam kondisi seperti ini itu perlu dipikirkan untuk pertimbangan untuk rawat inap, karena kan anak aja makan susah, minum susah karena sakit tadi, nyeri di dalam rongga mulutnya itu ya. Jadi memang perlu bantu infus gitu. Terus kemudian juga sebenarnya untuk flu ini kan penyakit yang bisa sembuh sendiri sebenarnya ya, karena virus itu pengobatannya itu adalah sebenarnya daya tahan tubuh kita gitu. Biasanya sih akan sembuh 7 hingga 10 harian. Itu masa inkubasinya begitu? Ya, kira-kira masa gejala sembuh totalnya lah kira-kira 7 hingga 10 harian. Nah, itu biasanya akan sembuh sendiri. Nah, tapi bisa juga dibantu dengan obat-obatan yang untuk menurunkan gejala. Seperti misalnya kalau anaknya panas, kita beri penurun panas. Seperti itu. Kalau nyeri karena di dalam rongga mulutnya tadi, kita bisa berikan anti nyeri gitu. Seperti itu aja sih. Jadi memang berdampak ya, apalagi virus ini kan mudah menular gitu. Jadi bisa menularkan ke orang-orang sekitar gitu, termasuk apalagi kan kalau anak biasanya kan main bareng gitu ya, main bareng, deket, ngumpul apa gimana, pinjem barang ini itu gitu kan. Terkadang kebersihannya kan kurang gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan biasanya anak-anak yang mudah tertular, apalagi daya tahan tubuh anak itu kan kurang bagus ya, seperti dewasa, kurang optimal lah istilahnya. Jadi pengaruhnya dari situ sih, menularnya dari situ. Berarti, dan cara penularannya lewat makanan bisa, kemudian lewat apa lagi, Dok? Biasanya itu misal kayak anaknya batuk, pilek. Nah, itu kan ada percikan-percikan lewat udara bisa. Lewat udara. Kemudian dari tadi itu, dari lesinya itu kan ada cairannya ya. Betul. Bentul-bentulnya itu kan ada cairannya. Itu bisa pecah? Bisa pecah kalau misalnya pecah sendiri terus kena kontak ke dengan orang lain. Kontak ke kulit kita misalnya, seperti itu. Jadi kan nularnya juga lewat dari situ gitu. Terus kemudian ada juga yang misalnya dari fekal oral, istilahnya dari feses, dari dari kotoran, BAB-nya, gitu. Nah, gimana menularannya ya dari nggak cuci tangan seperti itu, jadi kena kemana-mana. Mungkin dari barang yang anak yang terkena flu Singapura, batuk, bersin, nempel kan, itu percikannya di barangnya itu dipinjam sama temennya lain. Nah, itu kena dari situ bisa juga gitu. Berarti yang harus kita lakuin selain memakai masker, nah kalau misalnya yang bentol-bentol itu pecah, apa kita harus pakai kaos kaki kah atau kayak gimana biar itu tidak mudah menyebar gitu? Nah, jadi sebenarnya untuk flu Singapura ini sendiri baiknya itu isolasi gitu. Jadi benar-benar sampai bebas gejala, nggak ada gejala sama sekali, harus di rumah aja gitu. Baiknya sih seperti itu ya, karena berarti kan masa selama 7 hari itu ya sampai sembuh total berarti. Jadi baiknya memang di rumah aja gitu. Kalau misalnya kadang kan ada yang ibu-ibu misalnya punya anak atau saudara kita gitu ya, sudah ini kok panasnya udah mendingan, udah turun gitu, walaupun sebenarnya di badannya masih ada bentol-bentol ya, terus dipaksakan sekolah gitu. Jadi dari situ sih menularnya gitu. Jadi teman-teman memang yang lain jadinya bener. Jadi sih memang baiknya sampai benar-benar bebas gejala, tidak ada keluhan, demam, batuk, atau mungkin bentol-bentolnya juga sudah hilang, sudah kering, baiknya sih bisa baru, gitu aktivitas keluar gitu. Karena kalau nggak seperti itu kan nyebar kemana-mana. Cepat banget gitu ya. Wah, ini penting banget informasinya teman Pro 2 ya. Jadi untuk tidak mudah menyebar dari flu Singapura ini lebih baik ya udah isolasi diri aja dulu. Isolasi mandiri istilahnya ya, Dokter ya. Oke, kita bakal ke
YouTube aja deh kalau begitu, di RRI Singaraja Official sudah banyak chat nih yang ikutan. Ada Dominat Power. Benar Bu Dokter, kita tidak pernah tahu apa itu flu Singapura. Mohon pencerahannya. Nah, ini masih kita dalam pertengahan nih obrolan kita begitu ya Dokter ya. Terima kasih buat Dominat Power. Kemudian ada Dalmon, mantap Pro 2 RRI Singaraja, informasi yang sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Kemudian tanda-tanda flu Singapura seperti apa Bu Dokter? Ini dari ACIR. Ini tadi sempat kita udah bahas lagi, mungkin baru mendengarkan. Boleh sedikit aja dikasih informasinya ya Dokter ya. Tanda-tanda flu Singapura seperti apa? Seperti pada flu umumnya ya. Jadi bisa tadi demam dulu, kemudian sakit tenggorokan, seperti itu ya. Kadang kan kita flu batuk pilek seperti itu. Nanti setelah itu 1 hingga 2 hari kemudian muncullah tadi lesi atau bintil-bintil itu ya. Jadi terutama di tangan dan kaki, telapaknya itu ya. Telapaknya itu, tangan, kaki, sama di rongga mulutnya itu gitu. Itu aja sih khasnya ya. Itu khasnya ya. Kemudian ada gede delik. Semangat Bu Dokter, gimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya yang pertama tadi kita pola hidup bersih dan sehat ya. Jadi hygiene-nya ditingkatkan seperti itu. Jadi kalau memang kita pertama pastikan dulu kita ke dokter atau ke fasilitas kesehatan, benar nggak sih ini flu Singapura gitu ya. Kalau memang sudah benar flu Singapura, dari dokternya memang benar ini flu Singapura, baiknya kita tadi isolasi. Isolasi itu membantu kita juga untuk memutus rantai penyebaran lah, seperti itu. Kemudian pencegahannya yaitu kita kalau misalnya habis ngapain, sebelum dan sesudah melakukan sesuatu cuci tangan, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita batuk, kita pilek seperti tadi yang Mbak bilang, kita pakai masker. Terus kita etika batuk, mungkin lagi di tempat umum jangan ini langsung tutup apa ya istilahnya, kita tutup tangan apa gimana gitu, untuk biar tidak percikan tadi kan menyebar kemana-mana gitu ya. Seperti itu aja. Dan pastinya kita harus makan yang bergizi, yang sehat ya. Yang sehat. Terus habis itu juga minum air yang cukup gitu. Itu aja sih. Dia ya pencegahannya buat gede delix ya. Kemudian ada Desuta. Semoga dengan kita tahu apa itu flu Singapura, ciri-cirinya dan dampaknya, kita bisa mencegah lebih awal dan penanganannya dengan tepat. Nah, kemudian ada lagi Ketut Sandiasa. Untuk di Bali, berapa banyak data atau kasus yang sudah terjangkit flu Singapura ini, Dokter? Untuk di Bali sendiri sih memang yang saya temukan ya beberapa belakangan ini memang cukup banyak. Cuma pastinya mungkin akan ada terus perkembangan ya untuk datanya. Mungkin bisa terus meningkat karena memang orang awam sendiri mungkin pikirnya kalau anaknya rewel, terus dilihat kayaknya sariawan biasa nih gitu, kurang aware, ternyata di telapak kaki sama tangannya juga ada seperti itu. Jadi memang masih mungkin beberapa ada yang sudah paham, mungkin ada juga yang masih belum tahu juga. Jadi kemungkinan sih pasti akan terus meningkat juga ya, seperti itu. Ada nggak sebuah edukasi seperti itu? Karena kita kan tahu banyak sih orang awam yang memang belum paham flu Singapura dengan ciri-cirinya seperti ini, gejalanya seperti ini, penanganannya seperti ini, begitu ya Dokter ya. Nah, mungkin dari pihak ID sendiri atau dokter sendiri, apa sosialisasinya mungkin ke desa-desa seperti itu ada nggak sih? Harusnya ada, pasti ada. Kita mungkin dari vaskes pertama terlebih dahulu ya, vaskes pertama mungkin dari puskesmas atau klinik-klinik sekitar, dan ini biasanya menggalakkan untuk informasi-informasi istilahnya terkait dengan flu Singapura, bagaimana preventifnya, seperti itu pasti ada gitu. Cuma memang mungkin belum tersampaikan secara menyeluruh ya. Gitu biasanya ya. juga di sekolah-sekolahan biasanya sudah ada biasanya disosialisasikan sama gitu. guru-guru ya. Dan kadang ada yang saya lihat beberapa sekolah itu mungkin sudah aware, jadi
sebelum masuk atau bagaimana ada pemeriksaannya gitu. Kadang dilihat kan ngecek Kuku. tangan, ngecek kuku Tangan. itu bisa juga terlihat dari Iya, situ iya. gitu. Oke. Kalau memang sudah ada ini ya biasanya dari situ sih. Baik. gitu. Oke, dokter ada satu lagi Aumi. Bu dokter, kenapa sih namanya flu Singapura? Nah, tadi awal kita udah jelasin nih ya. Oke, mungkin baru mendengarkan sedikit aja dokter kenapa namanya flu Singapura. Oke, jadi memang dari ada wabah di Singapura, Singapura, iya. di tahun 2000-an. Jadi kemungkinan penyebarannya dari situ gitu sampai ke Indonesia karena kan menyebar ke negara-negara sekitar ya termasuk Indonesia seperti itu sih. Oke, ada lagi yang ikutan Heni. Kalau udah pernah terkena flu Singapura, apakah bisa terkena lagi dok kalau udah sembuh? Kalau udah sembuh bisa saja terkena lagi gitu ya karena tadi itu dia sifatnya sebenarnya mudah sekali menular ya. Sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri dan mudah menular. Jadi kalau memang sudah pernah kena, kemungkinan bisa kena lagi. Bisa kena seperti lagi, itu ya karena tadi hygiene-nya yang kurang Oke. gitu. Tapi kadang kita misalnya sebagai orang tua kalau 2 hari 3 hari itu panasnya nggak turun pastinya kita kan panik Iya, banget gitu ya. benar. Mau nggak mau udah biar cepet turun panasnya kita pasti konsultasi ke dokter gitu ya dokter ya. Meskipun kita bisa flu Singapura ini bisa sembuh dengan sendiri selama kurun waktu 7 hari begitu ya dokter ya. Oke, buat teman Pro2 yang ingin ikutan lagi boleh kita masih buka di line WhatsApp 0811399154 bisa langsung di RRI Singaraja Official via YouTube ya. Oke, kita masih membahas tentang flu Singapura teman Pro2. Buat yang pengen ikutan kita tunggu tetap di Pos Jaga. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Bareng Ningsih, Pro2 FM, teman terbaik kamu. Jangan buang sampah ke sungai. Kalau sungai kotor dan bau mana betah saya di sini. Apalagi saat hujan, sungai akan meluap dan banjir. Lagi pula akan timbul berbagai penyakit. Kamu mau, wahai manusia? Hei, Bu. 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 Hei, Bu. Aduh Pak, Ibu mimpi buruk Pak, dikejar penunggu pohon depan sungai. Aduh. Nah, kan? Aduh Ibu kapok, nggak mau lagi buang sampah di sana Pak. Nah, Aduh, ampun. bagus kalau gitu, Bu. Dari dulu Bapak juga bilang apa? Stop buang sampah di sungai. Teman terbaik kamu. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro2 masih di Pos Jaga bersama ID Kabupaten Buleleng ya, bersama Dokter Dewi. Kita ngebahas tentang apa itu flu Singapura ya. Oke teman Pro2, tampaknya di live chat RRI Singaraja Official udah banyak banget nih. Kita belum jawab lagi, ada beberapa ya. Lanjut ke sini dulu ya dok ya, boleh ya. Oke, ada Tris yang bilang informasi yang sangat luar biasa ini. SP Kids keren, sangat bermanfaat informasinya katanya ya. Kemudian ada juga Amora, terima kasih dokter dan ID Cabang Buleleng untuk edukasinya. Kemudian ada Heni yang katanya anaknya itu pernah terkena flu Singapura dokter. Kemudian saya kira itu bintik-bintik karena biang keringat, tapi bintik-bintiknya sampai lidahnya. Nah ternyata itu baru diperiksakan flu Singapura. Anak jadi bogok makan katanya. Nah ada nggak sih vaksin untuk flu Singapura ini dok, perlu nggak divaksin katanya? Oke, kalau untuk masalah vaksin atau ini untuk flu Singapura sendiri itu sampai sekarang belum ada ya. Jadi memang penanganannya, pencegahannya itu murni memang dari daya tahan tubuh dan hygiene gitu. Jadi belum ada untuk vaksinasi gitu. Oke, iya baik, itu jawabannya ya buat Heni. Nah kemudian kita lanjut lagi nih dok tentang pengobatannya nih, pengobatan secara secara pencegahan atau pada saat kita terkena atau setelah kita kena gitu dokter. Kalau pengobatan, jadi dibarengi dengan ya ketika kita memang sudah tegak itu memang flu Singapura, pastinya pengobatan yang utama tadi bagaimana cara kita meningkatkan daya tahan tubuh kita ya agar flu tersebut
cepat hilangnya, cepat redanya. Yang pertama ya pasti dengan tadi makan makanan yang bergizi, hidrasi yang cukup seperti itu. Kemudian isolasi seperti itu ya, pengobatan dan penanganan seperti itu. Kalau memang masih dirasa ada panas badannya gitu, agak demam apa gimana ya, itu bisa diberikan penurun panas. Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan pada saat baru terkena itu. Ya, jadi memang kita pastikan dulu. Nah, selama kita memang sudah fix ini flu Singapura, ya tadi itu selama kita terkena lah istilahnya. Jadi memang itu tadi bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Terus bisa juga kalau misalnya nyeri di dalam rongga mulutnya mungkin bisa diberikan anti nyeri, atau tangan kakinya nyeri bisa diberikan anti nyeri. Boleh bisa diberikan salep untuk lesi-lesinya, bintil-bintilnya tadi seperti itu. Dan juga pastinya banyak minum, banyak istirahat itu sih. Untuk setelah terkena biasanya ada bekas-bekas bintil-bintilnya, lesinya itu ya. dari bintil-bintilnya ya. Jadi mungkin kita bisa berikan salep seperti itu saja sih sebenarnya. Itu memang salep khusus untuk penghilang. Biasanya bukan salep khusus sih, sama seperti salep-salep pada Cacar umumnya. gitu? Mungkin salep hanya untuk mengurangi biar dia cepat kering gitu ya? cepat hilang. Sebenarnya tanpa salep pun sebenarnya bisa hilang Dia kembali sendiri hilang gitu ya, tetap sama kulit baru gitu ya. Iya, sebenarnya bisa hilang sendiri ya, karena itu sifatnya virus itu bisa sembuh sendiri gitu. Tergantung bagaimana daya tahan tubuh kita masing-masing orang itu gitu ya. Berarti itu nanti nggak bakal membekas di tangan ataupun di telapak kaki gitu ya, karena kan kasihan kalau misalnya nanti udah besar itu ada bekasnya gitu kan. Benar-benar. Jadi ya memang ada beberapa ya yang bisa bekas gitu, tergantung kondisi tubuh lagi, tergantung kondisi anaknya. Kalaupun memang tadi kadang kan bintil-bintil itu nggak pecah sendiri ya, itu malah yang ada yang digaruk apa gimana, itu terkadang bisa menimbulkan bekas gitu, menimbulkan luka lah istilahnya. Apalagi kalau misalnya dia bukan karena pecah sendiri, malah itu menimbulkan suatu infeksi baru gitu. Jadi yang baiknya sih memang cukup didiamkan saja, jangan diapa-apain gitu ya. Tapi kadang kalau anak-anak itu nggak bisa kita benar-benar ini ya. Jadi memang susahnya di situ sih susahnya di situ sih itu aja. Jadi memang kembali lagi tergantung kita, apakah dari daya tahan tubuh kita. Kalau memang sudah bagus, imun kita sudah optimal, dia pasti akan hilang sendiri gitu. Ya. Tapi kadang kan ada yang digaruk-garuk ya, jadi itu yang sebenarnya menimbulkan luka, menimbulkan bekas di situ sebenarnya. Nah, kemudian bisa nggak sih flu Singapura ini menular bagi tidak kontak dengan penderita begitu? Kalau menular tiba-tiba tidak ada kontak itu saya rasa tidak mungkin ya. Jadi pasti ada saja kontaknya. Mungkin kita nggak terlalu aware, nggak ngeh. Ya seperti tadi di tempat umum ada yang batuk gitu, ada yang pilek gitu, bersin. Kena percikannya nempel lah di baju kita atau di tangan kita, kitanya nggak bersih ya, istilahnya hygiene-nya kurang gitu. Nah dari situlah menularnya gitu. Wah ini informasinya bermanfaat banget nih. Semua bilang siapa nih? Diana, terima kasih. Radio Pro 2, terima kasih informasinya Bu Dokter. Kemudian ada Sri Mustrini, ini baru informasi penting, izin menyimak Bu Dokter. Oke, kembali nih ada Hedi bertanya, orang dewasa bisa terkena juga nggak dok? Nah tadi juga udah kita bahas ya. Oke, mungkin bisa dijelasin lagi nih dok. Oke, kalau orang dewasa bisa kena ya, jadi tidak hanya anak-anak, dewasa pun bisa kena, tapi memang jarang ya. Biasanya anak di umur 1 hingga 10 tahun, jadi anak-anak yang memang tadi belum optimal daya tahan tubuhnya, mudah terkena. Jadi memang mudah terkena ya karena anak-anak itu tadi ngumpul bareng teman-temannya, tuker-tukeran barang, tuker-tukeran alat sendok mungkin apa gimana gitu, batuk mungkin nggak sengaja kena, seperti itu sih. Kalau orang dewasa kan lebih aware ya, lebih paham apa harus bagaimana nih. Kalau anak-anak ya memang dari situ sih gitu. Nah kemudian ada lagi, apa bedanya flu Singapura dengan cacar dokter? Nah tadi juga kita sempat bahas ini, mungkin sedikit lagi nih dokter mungkin baru menyimak ya. Kalau flu Singapura flu sama seperti umum pada umumnya, dan khasnya tadi di
lesinya ya di rongga mulutnya, di tangan dan di kaki. ya. Tapi kalau cacar mungkin lebih ke seluruh tubuh gitu. Itu aja sih perbedaannya Perbedaannya ya. di situ ya. Oke, Henny, terima kasih. Nah, itu dulu. Kemudian benar nggak sih lesi itu muncul sehingga kita nggak boleh mandi, takut menyebar. Nah, biasanya kan ini yang sering ya di Ya, masyarakat awam ya. Seperti apa? Benar nggak sih seperti itu, dokter? Kalau ada lesi terus kita biasa memang orang tua udah jangan mandi nanti gitu ya, nanti malah cepet, makin nyebar. iya. Sebenarnya tuh mitos sebenarnya ya. Sama berarti dengan kasus cacar. Itu mitos nggak sih? Kalau nggak boleh mandi gitu, iya sebenarnya sih gini, nggak mungkin nggak mandi tuh karena waktu itu anaknya lagi panas tinggi, lagi demam tinggi sehingga nggak dikasih mandi, ya bisa juga seperti itu. Tapi kalau dia karena mandi bisa makin menyebar, saya rasa sih enggak ya, itu hanya mungkin Berarti mitos saja. ya? Berarti sebenarnya kita bisa Justru mandi. nggak apa-apa mandi gitu, karena gini, seperti yang saya bilang tadi, karena kan dia istilahnya hygiene-nya yang kurang. Nah, kalau kita nggak mandi kan berarti Tambah kan lagi gitu nempel kan? di situ terus ya. Jadi kan kita nggak sembuh-sembuh jadinya gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau mandi untuk mandi bisa menyebabkan lesinya pecah atau menyebar gitu, kayaknya enggak gitu. Justru karena kita tidak menjaga kebersihan, malah kitanya malah nggak sembuh-sembuh Nggak jadinya sembuh-sembuh. gitu. Kalau memang dirasa nggak mau mandi karena lagi panas sekali anaknya, ya nggak apa-apa, kita mungkin dari orang tua apa gimana bantu bersihkan dengan mungkin dilap gitu ya? dilap-lap ya, Oke. gitu. Yang penting menjaga kebersihan sih gitu, itu Baik. aja. Berarti itu mitos ya. Iya. Kemudian ada lagi nih, kalau terkena flu. Oh, ini baru kita bahas, flu Singapura boleh mandi gak, Dok? Atau perlu mandi bunga? Nah, ini gimana kalau tentang mandi bunga itu? Mandi bunga mungkin biar harum nggak apa-apa ya. Tapi yang penting nggak ada pantangan, nggak ada masalah sih, mandi sah-sah saja Sah-sah gitu aja ya. gitu ya, nggak mesti pakai bunga begitu Nggak ya. mesti, Kan ya. biasanya berapa berapa macam kan kayak gitu kan biasanya ya. Kalau mungkin mandi bunga biar wangi nggak apa-apa. Jadi Ada nggak sah-sah sih aja. dengan mandi bunga mungkin ngebantu kita lebih bersih atau kayak seperti apa tuh, Dok? Kalau sampai saat ini saya belum nemu ya untuk masalah itu. Mungkin nanti kedepannya mungkin ada masalah penelitiannya Penelitian gitu ya. gitu ya. Cuma untuk bunga bisa membantu lebih ini, saya belum nemu sih gitu ya. Mungkin Oke. masih ini aja. Oke, semuanya sepertinya udah dijawab sama dokter, dan memang waktu kita udah habis, dokter, sayang banget, tinggal 2 menit lagi. Mungkin ini sebagai penutup kita ataupun closing statement kita dengan topik yang kita bahas malam hari ini. Menarik banget, dokter. Silakan, Dok. Oke, untuk flu Singapura sendiri memang benar adanya ada nama medisnya juga ya, tapi mungkin dari orang awam taunya flu Singapura. Sebenarnya lebih gampang juga kan nama, nyebutnya ya? iya, lebih gampang juga. Sebenarnya itu lebih ke penyakit kaki, tangan dan mulut gitu. ya. Sebenarnya bahasa Inggrisnya kan HFMD gitu. Kayak kadang keribetannya, Iya. jadi lebih taunya flu Singapura. Jadi flu ini memang seperti flu pada umumnya, dan sebenarnya kita bisa cegah ya tadi dengan misal kita yang memang terkena flu, kita membantu untuk memutus rantai penularan dengan kita yang meningkatkan hygiene kita, kemudian kita melakukan isolasi gitu, dan tentunya bagaimana kita bisa segera sembuh ya dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi sebenarnya flu ini bisa kita cegah dan kita bisa tangani dengan baik seperti itu. Oke, baik. Terima kasih buat Ya. Dokter Dewi ya, informasinya ini sangat bermanfaat sekali, dan terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah join di RRI Singaraja Official, di RRI Digital ataupun via WhatsApp ya. Nah, mari kita terus berkomitmen ya teman Pro 2 buat ngejaga kebersihan diri kita, lingkungan sekitar, dan pastinya selalu memperhatikan langkah-langkah pencegahan yang udah diinformasikan oleh Dokter Dewi tadi ya. Oke, sampai di sini dulu Pos Jaga, sampai jumpa lagi Pos Jaga berikutnya seminggu lagi berarti ya, setiap hari Rabu bersama ID Kabupaten Buleleng. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Bareng Ningsih, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.